Baik, Ustaz, kita ke informasi lainnya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung mengamankan 2 remaja usai menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Para pelaku sakit hati lantaran korban memaki mereka saat mengendarai sepeda motor. Setelah sempat buron selama sepekan, 2 pelaku penganiayaan berinisial AG dan RS diciduk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung. Akibat aksi kedua pelaku, seorang remaja tewas di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada 15 Agustus lalu. Kedua pelaku kesal lantaran korban memaki mereka saat melintas di Simpang 5 di kawasan Babakan Ciparai. Pelaku yang terpengaruh minuman keras kemudian menganiaya korban. Kedua pelaku langsung melarikan diri setelah melihat korban tidak berdaya. Setelah dibacok, dibawa oleh teman-temannya di sekitar, warga sekitar ke Rumah Sakit Manuel. Setelah dipastikan oleh dokter, ternyata telah meninggal dunia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 351 Ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara pelaku RS yang masih di bawah umur akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukuman bagi anak atau remaja. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, dari kasus tadi bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa menjaga lisan itu amat sangat penting. Karena hati seseorang, siapa yang tahu? Ustaz Arifin, berita tadi perkara sakit hati Ustaz, tersangka karena lisan dari korban yang menyakitkan. Selain sabar atau menahan emosi, sikap apa lagi Ustaz yang harus diterapkan di saat seseorang sakit hati? Ya, kalau saya memandang karena ini hati ini adalah rahasia ya, tidak ada yang tahu kedalaman hati dan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis disebutkan bahwa Allah yang menggenggam hati kita. Maka ketika kita sedang menghadapi persoalan semacam itu, ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku, kuasailah hatiku. Nah, karena apa? Kita mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul dulu pernah merasa tidak berdaya mengendalikan hatinya sendiri gitu. Dalam arti ketika cinta ya, ketika suka, Rasul lebih suka kepada salah seorang istrinya melebihi cintanya kepada istri yang lain. Yang itu artinya kan tidak sama gitu ya, tidak sama cinta Rasul kepada istri-istri yang lain. Nah, itu karena memang beliau merasakan, ya Allah, inilah kemampuan aku tidak bisa menguasai hatiku. Nah, dalam hal semacam ini juga ketika kita sangat emosi, sangat kecewa, ya kembalikan saja kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan lagi hatiku kepadamu, karena aku tidak bisa mengendalikan hatiku ini. Nah, kemudian selain menyerahkan, sikap menyerah semacam itu tuh kita tambah dengan doa sebagai bukti bahwa kita menyerahkan hati kita kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik umpamanya. Itu adalah salah satu doa yang diajarkan ulama-ulama bersumber pada hadis Nabi, agar hati kita itu yang berbolak-balik ini, yang kadang baik kadang buruk ini, itu benar-benar dikendalikan oleh Allah selalu gitu, tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Kalau sudah tidak lepas dari kontrol Allah, maka kita bisa berbuat lebih baik gitu loh. Ketika mau emosi tertahan, karena sudah Allah yang mencegah kita, jangan, itu tidak baik. Istilahnya Allah yang membantu kita untuk menguasai hati itu. Jadi tadi sabar itu oke, dituntut dari kita, kemudian pasrah juga, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sikap menyerahkan kembali hati itu kepada Allah, mohon kepada Allah untuk tidak mengarahkan hati kita itu kepada hal-hal yang negatif. Nah, dengan begitu artinya kita sudah berserah diri kepada Allah dan sudah berusaha. Insya Allah dengan membaca doa ya muqallibal qulub yang tadi saya bacakan itu berpengaruh besar, kita bisa mengontrol emosi atau amarah kita ketika kita sedang mengalami godaan seperti yang ada dalam berita tadi ya, Kak Utri. Nah, Ustaz, menjaga lisan ini kan memang adalah hal yang wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Sang Pencipta juga memberikan 3 jaminan di surga untuk hambanya yang menjaga lisan. Bisakah disebutkan Ustaz dan jelaskan sedikit jaminan-jaminan tersebut? Ya, yang terkait dengan itu, dengan menjaga lisan ini, ada hadis yang menyebutkan bahwa di dalam surga nanti Allah membangunkan rumah ya, ada 3 rumah. Satu rumah di bawah mewah, itu rumah di bawah, bagian bawah surga, ada di bagian tengah, ada di bagian atas. Nah, yang bagian bawah itu disebutkan rumah yang dibangun bagi orang yang
menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan kan artinya menjaga lisan. Katakanlah kita di jalan menemukan sesuatu yang mengundang kita untuk berkomentar gitu ya, komen. Orang bilang 1 tambah 2 sama dengan 8. Nggak bener itu. Kan padahal bukan urusan kita. Bodoh amat orang itu ngomong apa, kan dia lagi ngomong sama orang lain, tapi tiba-tiba kita tidak bisa menahan lidah kita, lalu akhirnya berdebat. Karena dia bilang 1 tambah 2 8, kita bilang enggak itu 3 dan seterusnya, kan jadi berdebat. Nah, kita menghindari perdebatan semacam itu hanya contoh kecil ya. Menghindari perdebatan yang nggak penting itu dituntut, diminta kita untuk menghindari perdebatan yang semacam itu, kan jaga lisan itu. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan hal itu, menghindari perdebatan, apalagi perdebatan yang sampai umpamanya masalah mazhab, masalah fikih, masalah hal-hal yang tidak harus perdebatkan, itu jaminannya Allah akan membangunkan surga, rumah di surga bagian bawah. Nah, ada lagi kemudian di bagian tengah ada buat siapa? Yang bagian tengah adalah untuk orang yang tidak berbohong. Artinya kalau kita menjaga lisan untuk tidak berbohong, kan sama saja. Di bawah yang di bawah adalah bagi orang yang menjaga lisan, yang di tengah buat orang yang tidak berbohong. Nah, tidak berbohong kan artinya kita juga menjaga lisan dengan baik. Itu di bagian tengah. Kemudian di bagian atas yang tinggi itu rumah dibangun oleh Allah bagi orang yang berkata baik, berbuat baik. Sama saja, lisan juga itu. Artinya kalau kita sudah melakukan tidak berbohong, sudah berkata baik, ada 3 rumah kita disiapkan di surga. Bagian bawah ada, bagian atas ada, bagian tengah ada. Itu jaminan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bagi orang yang mampu menjaga lidahnya. Dalam arti tidak berbohong, tidak berdebat, ya, menghindari perdebatan yang tidak ada guna, dan juga mendahulukan berkata baik daripada kemudian berkata tidak baik gitu ya. Dan kalau tidak bisa berkata baik kan ada dalam hadis lain, mendingan diam, itu lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Itu ya, Kak Utri. Baik Ustaz, semoga kita semuanya masuk dalam hamba-hamba Allah yang bisa menjaga lisan kita sehingga nanti kita bisa dibangunkan rumah oleh Allah. Amin. Baik.